Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom, apa kabar semuanya? Senang banget Ceselin lihat wajah-wajah baru lagi yang hadir di tempat ini dan wajah-wajah lama yang mungkin kemarin sempat sakit tapi sudah bisa kembali hadir di GSYS Youth di tempat ini. Ceselin sangat senang dan welcome kalian semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Thank you banget tim Praise and Worship yang sungguh luar biasa. Kalian akan dipakai Tuhan. Enggak cuma mereka, tapi kalian semua dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Oke, jadi waktu Ceselin persiapkan firman Tuhan hari ini, Ceselin ngobrol sama Tuhan. Ceselin bilang, Tuhan apa ya enaknya saya mengajar apa di anak-anak GSYS Youth di tempat ini. Terus Ceselin mulai memikirkan hal-hal yang besar. Wah, tentang kuasa, tentang perkara-perkara yang besar menurut Ceselin. Tapi ternyata Tuhan bawa Ceselin kembali lagi ke basic. Artinya basic orang Kristen, ada yang tahu teman-teman di sini? Basic anak-anak Tuhan, kebiasaan anak-anak Tuhan yang paling penting adalah kehidupan doa. Sama-sama ulangin, kehidupan apa teman-teman? Doa. Karena Roh Kudus bilang sama Ceselin, banyak loh anak-anak muda yang sekarang menyepelekan yang namanya doa. Padahal doa itu sangat-sangat penting. Doa adalah sumber kekuatan kita sebagai orang percaya teman-teman. Yang percaya katakan amin. Nah teman-teman kita melihat ya, setiap manusia di muka bumi ini pasti pernah berdoa. Apapun agamanya, mau agama Buddha, Muslim, Hindu, mereka semua berdoa. Kita juga berdoa. Dan itulah nature kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu menurut rupa dan gambar Tuhan. Karena itu pun, saya mau katakan seorang ateis pun, mungkin ada yang dengar hari ini mempertanyakan Tuhan itu di mana, Tuhan itu beneran ada atau enggak. Seorang ateis, tanpa mereka sadari, mereka juga mencari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Karena itulah ciptaan Tuhan, kita sebagai manusia. Teman-teman tahu enggak? Hewan, dogs, enggak berdoa. Itu yang membedakan kita dengan hewan-hewan. Bob and Molly gak berdoa teman-teman. Padahal Ceselin, aduh Tuhan, lucu mereka, kasihan mereka kalau meninggal terus hilang gitu aja. Oke, kita gak usah bahas mereka. Kita bahas doa aja. Tapi itulah kita diciptakan spesial, segambar dan serupa dengan Tuhan. Teman-teman kita ini spesial loh di mata Tuhan. Dia ciptakan kita seturut dan segambar dengan dirinya sendiri. Karena itu manusia selalu tanpa sadar kita selalu mencari hal-hal yang lebih besar daripada kita. Karena itu kita memanggil Allah. Dan apa yang membedakan kita sebagai orang percaya, sebagai kita orang Kristen, yaitu kepada siapa kita berdoa. Teman-teman saya mau tanya, kepada siapa engkau berdoa? Saya harap itu jawabannya adalah Tuhan Yesus. Nah teman-teman, Ceselin mau katakan, berdoa bukanlah suatu rutinitas agamawi. Tapi berdoa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah keharusan kita untuk berdoa. Karena kita, oh ya orang Kristen kita harus berdoa. Enggak teman-teman, tapi berdoa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Dan ini adalah basic kita sebagai orang Kristen. Dan kita harus tahu benar, cara kita ngomong sama Tuhan ya lewat doa. Teman-teman mungkin ini Ceselin klise, aku tahu itu doa. Tapi teman-teman berdoa enggak? Itu pertanyaannya ya, yang harus kita renungkan. Ada yang berkata gini, Ceselin aku doa sih 3 hari sekali. Doa makan, pagi, siang, malam. Waduh ya doa sih tapi bukan itu teman-teman. Ya, jadi banyak orang yang menganggap doa itu sebagai
rutinitas agamawi, tapi enggak ya teman-teman. Berdoa itu adalah sebuah privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Teman-teman tahu enggak, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia tebus kita, hubungan kita dengan Bapa itu menjadi baik teman-teman. Kita langsung connect sama sumbernya. Kita langsung connect sama yang punya segalanya. Teman-teman enak gak kalau kita kenal sama yang punya segalanya? Kita kenal sama orang yang berpengaruh aja kita bangga banget. Wah ini temanku, itu temanku. Wah teman-teman tahu gak, kita sebagai orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita punya privilege. Yaitu kita langsung berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Karena itu kita jangan mau menyanyiakan privilege itu, amin. Teman-teman kita melihat ya kebiasaan rasul-rasul dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika mereka mengalami ujian, ketika mereka mengalami proses dalam hidupnya, mereka berdoa teman-teman. Mereka gak update status dulu kayak kita hari-hari ini, lagi galau. Tapi mereka memilih untuk berdoa. Karena apa teman-teman? Mereka tahu kekuatan dari doa. Bahkan Tuhan Yesus kita, dia mengajarkan tentang hal-hal berdoa. Selama 30 tahun hidupnya di dunia ini, dia menunjukkan kehidupannya dengan doa. Waktu dia mengalami masalah, dia berdoa. Waktu dia memutuskan segala sesuatu, waktu dia memilih murid-muridnya, dia berdoa. Karena itu teman-teman, hal basic pertama yang harus kita miliki adalah berdoa. Berdoa dan berdoa. Jangan datang sama Ceselin, aku pengen melakukan hal-hal yang besar. Aku pengen menyembuhkan orang, aku mau pengen melakukan hal-hal yang besar. Tapi Tuhan bawa Ceselin untuk sampaikan pesan ini kepada setiap kalian. Jangan lupa untuk berdoa. Yang mau katakan amin. Firman Tuhan katakan di Matius 26 ayat yang ke-41, boleh bantu dibuka. Matius 26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata gini, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan menjalani salib. Dan Tuhan Yesus menemui ketiga muridnya, padahal ini lagi mau melalui jalan salib. Suatu peristiwa yang sangat mengerikan, tapi teman-teman murid-muridnya malah tertidur teman-teman. Dan Tuhan Yesus katakan ini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi apa teman-teman? Daging lemah. Even me sebagai pendeta, istri hamba Tuhan dan gembala di tempat ini, saya juga lemah teman-teman secara daging. Karena itu gunanya apa teman-teman? Doa. Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Teman-teman kita dihadapkan dengan pencobaan-pencobaan di dunia ini. Bahkan ketika kita membuka HP kita, di Instagram, di media sosial, kita bisa aja jatuh dalam pencobaan. Benar gak teman-teman? Pencobaan gak cuma berbicara tentang mungkin pornografi dan hal negatif lainnya, tapi pencobaan bisa jadi mungkin kita jadi suka shopping, tahu? Ada yang relate, ada yang ketawa soalnya ya. Ini keranjangnya udah penuh nih, tinggal check out. Nah itu pencobaan-pencobaan kita ya teman-teman. Dan teman-teman kalau kita nggak berdoa dan berjaga-jaga, setiap hari kita akan diterpa sama si iblis. Si iblis ini kerjanya 24 jam. Jadi anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah berpesan kepada kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh penurut, ya Ceselin aku pengen datang ke youth, aku pengen berdoa, aku pengen melakukan sesuatu yang baik, aku pengen menabur, aku pengen berkorban. Tapi nyatanya daging kita lemah dan itu Tuhan Yesus akuin. Dan hari ini Ceselin akan mengajar tentang berdoa.
Saya tulis di slide, berdoa adalah langkah pertama. Teman-teman harus ingat ini, berdoa adalah langkah pertama. Karena banyak banget Cesalin temui dan Cesalin juga alami sendiri sih. Kita memposisikan doa itu sebagai langkah akhir. Karena kita udah masuk di dalam masalah kita sudah masuk ke dalam pergumulan kita, baru kita memilih untuk berdoa. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Sebelum kalian memutuskan segala sesuatu, sebelum kalian mengambil langkah apapun itu di dalam hidupmu, mau kalian pilih sekolah, mau kalian pilih pasangan hidup, mau kalian pilih apapun itu di dalam hidupmu, mulailah dengan doa. Sebelum engkau mau deketin dia cowok-cowok, doa dulu. Sebelum kalian mau milih jurusan, berdoa dulu. Jangan salah teman-teman, kalian pilih jurusan dan baru kalian berdoa. Ya, jadi berdoa adalah pilihan pertama. Dan mulailah segala sesuatu dengan doa, amin. Karena banyak banget, Cesalin merasakan dalam roh Cesalin, bahwa anak-anak muda ini berpikir, berdoa itu cuman urusannya si pendeta. Cuman urusannya ibu-ibu, cuma urusannya oma-oma yang doain kita. Ingat ya teman-teman, kebiasaan yang baik harus dimulai sejak kalian muda. Teman-teman jangan muluk-muluk, lakukan doamu itu ya. Punyailah jam doa, hari ini pulang bikin jam doa. Bila perlu set alarm. Dan teman-teman di sini punya, mungkin kalian ada grup kecil, ayo saling mengingatkan. Kamu udah doa enggak hari ini? Dan Cesalin mau kasih judul hari ini, Start Talking to Jesus. Ya, bisa ditampilin. Thank you. Start Talking to Jesus. Teman-teman, Cesalin mau kasih tahu teman-teman, doa bukan sesuatu yang susah. Engkau hanya perlu memulai untuk berbicara kepada Tuhan. Doa hanya ungkapan kasih kalian kepada Tuhan. Seperti kalian sama sahabat kalian. Ngobrol sama Tuhan. Jadi berdoa itu bukan, makanya enak banget kita jadi orang Kristen yang sudah ditebus, kita gak perlu lagi cuci kaki. Kita gak perlu lagi dandan dulu, mandi dulu, bersih baru datang kepada Tuhan yang kudus. Karena Cesalin tadi katakan itu adalah privilege kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bangun tidur, kita langsung berdoa, Tuhan thank you untuk nafas yang baru, untuk pagi yang baru. Kalian tinggal ngomong aja sama Tuhan. Itulah doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Gak ada yang susah teman-teman. Nah, Cesalin katakan gak ada istilah doa yang bagus. Gak ada istilah doa yang sempurna. Cesalin pernah nih, waktu itu suatu hari lagi kumpul sama anak-anak muda, terus Cesalin tunjuk satu orang, ayo kamu yang mimpin doa. Langsung anak muda, aduh, aku gak tahu. Oh, kamu gak pernah ngomong dah? Kamu gak pernah ngomong dah? Enggak teman-teman. Karena gitu, jadi ayo kamu doa ya. Mungkin hari ini Cesalin akan undang satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Mungkin semuanya, aduh Cesalin. Langsung insecure gitu, auto insecure. Teman-teman hari ini Cesalin akan sharing ya. Berdoa itu bukan suatu hal yang harus sempurna dan bukan sebuah metode atau cara. Ini loh caranya berdoa. Ini loh kata-kata atau bahkan banyak banget orang-orang yang bilang berdoa itu kayak spell, mantra kayak Harry Potter. No, enggak. Teman-teman, doa itu adalah sebuah hubungan kalian dengan Tuhan. Hubungan kalian dengan kekasih kalian. Dengan seperti pacar kalian. Aduh Tuhan itu sangat baik loh teman-teman. Amin. Jadi gak ada istilah doa yang bagus. Gak ada istilah doa yang sempurna. Even Cesalin gak. Doanya jauh dari sempurna. Kalian omong deh pendeta siapapun. Gak ada doa yang sempurna.
Karena semua doa itu sama di hadapan Tuhan. Tuhan bukan melihat panjangnya kata-kata, tapi Tuhan melihat isi hati kita. Jadi teman-teman, kita tahu ya, sekarang kalau doa itu nggak usah belit-belit, dan doa itu kita langsung ngomong sama Tuhan. Dan doa itu adalah privilege dari Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, Ciselin akan sharing gimana sih doa yang Tuhan mau, how to pray. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di Matius 6 ayat 5 sampai 15. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus ya. Jadi gak ada doa yang sempurna, gak ada doa yang perfect. Bahkan teman-teman kalau lihat dan perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus, 3 tahun Tuhan Yesus melayani, murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan setiap hari murid-muridnya ini melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang, Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Dan Tuhan Yesus pun menyontohkan kehidupan berdoanya, kehidupan doanya. Tetapi ternyata murid-muridnya enggak langsung mengerti. Ini Tuhan ngapain sih ya? Doanya gimana ngomong sama bapaknya? Akhirnya Tuhan jelasin kepada murid-muridnya. Dan hari ini kepada kita semua ya. Kita akan belajar bersama-sama di Matius 6. Boleh ditampilin ayat 5 sampai ke 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Oke, Ciselin akan bacakan ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Kita sudah belajar ya bagaimana Tuhan Yesus mengajar hal berdoa. Yang pertama, saya akan tampilkan poinnya. Yang pertama, berdoa itu adalah membawa hati kita dengan yang pertama, datang dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Ya, udah tiga-tiganya, udah spoiler. Datang dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita semua tadi, kita udah baca sama-sama. Bahwa doa itu gak usah bertele-tele. Kadang tuh orang berpikir bahwa doa yang panjang, doa yang bagus kata-katanya itu yang didengar Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti ini, jangan berdoamu bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena Tuhan itu mendengar setiap doa kita, yang percaya katakan amin. Tuhan dengar setiap doa kita. Bahkan tetesan air mata kita, Tuhan itu ngerti loh. Kadang-kadang pernah gak sih kalian merasa galau gitu, terus kalian gak bisa ngomong, kalian cuma mencucurkan air mata. Tuhan tuh Allah yang baik loh. Tuhan tahu setiap cucuran air mata kita.
Dan Tuhan melihat bukan seberapa banyak kata-kata kita, tapi isi hati kita. Apakah hati kita ini punya tujuan lain gak? Teman-teman, kalau di gereja ini semuanya kelihatan malaikat. Tapi teman-teman, ketika kita di kamar, kita sendiri, apa yang kita bawa kepada Tuhan? Isi hati apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah cuman Tuhan, it's me again, aku mau ini itu, aku mau mobil Mini Cooper, aku mau sekolah di luar negeri, thank you. No, Tuhan bukan genie guys. Listen, Tuhan itu adalah Bapa kita. Dan kita ini adalah hambanya. Bukan kebalik. Tuhan yang hamba kita dan kita adalah bosnya. Bukan. Kita adalah hamba Tuhan, teman-teman. Makanya doa yang powerful adalah doanya Maria. Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu loh hati yang Tuhan mau. Ketika kita berdoa gak usah mulu-mulu. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan ucapan syukur. Maka doa itu penuh kuasanya. Amin. Yang kedua, bagaimana kita berdoa dengan yang benar seperti yang Tuhan mau. Yang kedua, datang dengan kejujuran. Teman-teman, kita tuh bersyukur banget kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang gak pernah menghakimi kita. Ketika kita datang dengan kejujuran hati, Tuhan itu menerima dan Tuhan memberikan kita kelegaan. Bahkan firman Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terus ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa teman-teman? Ketenangan. Teman-teman datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Tuhan Yesus paling sebel sama orang-orang yang sombong, yang datang kepada Tuhan katakan gini, Tuhan lihat nih, aku udah melayani Tuhan, aku udah berpuasa, aku udah memberikan persembahan, aku sudah ini, aku sudah itu. Lihat Tuhan, tuh dia tuh banyak dosanya. Tuhan bilang dia paling benci dengan orang yang seperti itu. Tapi Tuhan ingin kalian datang semua dengan kejujuran. Mungkin kalian sehari ini masih kotor, it's okay. Tuhan terima kalian apa adanya. Tuhan bahkan bilang, aku akan memberikan kuk yang ringan supaya kamu jiwamu lega. Teman-teman ayo datang kepada Tuhan ya. So simple. Hari ini firman Tuhan katakan, start talking to me. Ya. Simple banget ya. Tapi please, kalian pulang dari tempat ini, ayo mulai berbicara sama Tuhan. Karena kita kalau mulai bangun hubungan dengan Tuhan, percaya deh, damai sejahtera, kelegaan yang kamu cari di mungkin obat-obatmu, psikiater, everything. Gak akan kamu temukan di pribadi yang luar biasa ini. Namanya Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. So, ini adalah privilege kita ya. Tapi ingat ya, datang kepada Tuhan dengan attitude. Jangan dengan kegembelan. Tuhan, dengan baju tidur yang dengan iler yang belum dilap, tetap dengan attitude kita ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita berdoa dengan benar yang Tuhan mau? Berdoa dengan iman. Di Markus 11 ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhan Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Teman-teman, di saat kita berdoa, percayalah ketika kamu minta, Tuhan itu dengar dan Tuhan akan menjawabnya. Jadi jangan sampai kita berdoa, kadang kita berdoa berulang-ulang kayak
aku jodoh. Tapi Tuhan hari ini ajarkan, kalau engkau sudah berdoa, percayalah, Dia akan memberikan kepadamu. Dan berikutnya, melangkahlah bersama Tuhan. Karena itu kalau berdoa, percaya Tuhan itu dengar. Percaya Tuhan ada di sampingmu. Amin. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan, ketahuilah Dia itu Bapa yang baik. Iman itu juga berbicara dengan iman yang benar. Ketika kita datang kepada Tuhan, dengan iman kita yang benar, kita gak berpikir perspektif kita salah kepada Tuhan. Oh Tuhan itu Bapa yang pelit, Dia Bapa yang jahat. Tapi punyalah perspektif yang benar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang memberikan kita yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalian udah berdoa dan doamu belum dijawab, ya itulah jawaban Tuhan. Itulah yang terbaik untuk engkau saat ini. Jadi teman-teman, berdoalah dengan bawa imanmu yang benar kepada Tuhan ya. Oke? Saya undang pemain musik. Firman Tuhan tuh keren banget loh. Matius 7 ayat 7. Marilah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Teman-teman ingat ya. Bukan panjangnya kata-katamu, tapi hatimu itu datang dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Yang kedua, jujur kepada Tuhan. Jujur dengan dosamu, akui itu di depan Tuhan. Karena yang sanggup menolong kita hanya Tuhan. Gak ada gunanya kalian datang ke Ceselin, ngaku dosa, ngaku aja sama Tuhan. Dan Dia yang akan melepaskan kita semua. Dan yang ketiga, berdoa dengan iman. Bawa imanmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang mendengar setiap seruan doa kita. Ceselin akan tutup dengan kesaksian yang luar biasa. Ada seorang keluarga teman Ceselin dan Ko Michael, Denny and Cis Olivia. Dia juga jemaat di sini. Beberapa bulan yang lalu ayahnya kena COVID dan sakit parah. Mengalami badai sitokin dan dokter katakan wah ini berat. Kayaknya susah kalau papamu akan selamat. Tapi tahu nggak apa yang terjadi kepada keluarga ini? Mereka semua nggak menyerah. Mereka semua tetap percaya kepada Tuhan dan mereka berdoa dan berpuasa. Tahu nggak teman-teman? Doa itu penuh kuasanya. Firman Tuhan katakan doa orang benar itu penuh kuasanya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika mereka bersepakat, mereka berdoa. Tuhan kasih kesempatan Bapak ini. Papanya sembuh yang gak mungkin. Mestinya semua orang, apalagi Bapak ini sudah di atas 60 tahun dan ini hanya mujizat sih, ini luar biasa banget. Dan Ciselin menyaksikan sendiri bagaimana keluarga ini sangat mencintai Tuhan. Dan teman-teman, hari ini mereka sekeluarga diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, mengalami pemulihan. Kasih tepuk tangan dong. Praise the Lord. Ayo teman-teman, meskipun kita masih muda, biasakan kita punya jam doa. Start talking to Jesus. Setiap harimu, mungkin gak usah kamu ada sesekali mungkin kalian berbicara di dalam hati kalian. Bicara hal-hal yang sederhana aja, Tuhan. Hari ini aku capek loh Tuhan, tapi thank you Tuhan.
karena Engkau kekuatanku, karena Engkau penghiburanku. Aku kuat menghadapi semuanya. Ngomong hal-hal kecil kepada Tuhan, gak usah malu-malu sama Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Ayo anak-anak muda, bawa hatimu ya kepada Tuhan. Hari ini mulai berbicara sama Tuhan. Maka dia akan menjawabmu.